kita reaksi bersama-sama. Jadi masing-masing orang tuh bawa botol gitu ya, dimasukin ke dalam botol. Iya, airnya gitu, bersih airnya ya, kelihatan jernih itu ya. Iyalah, ini kan air PDAM. Air bersih. Air PDAM ternyata guys. Kemudian ada yang ngajiin gitu ya. Ini paranormal mungkin ya, apa efek setempat nggak tahu deh. Ada juga yang komentar udah kayak perindapan aja. Iya bener banget udah ya, kayak perindapan cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka cita. Ini baru pemanasan guys ya, baru intro tapi udah seru sih. Kita berduka cita atas matinya yang belum subscribe channel ini guys ya, Islam di Indonesia. Subscribe Saya ya. katakan beberapa ya, karena nggak semua umat Islam di Indonesia seperti ini ya. Paling mereka channelnya golongannya Mama Gufron gitu. Jadi ceritanya itu ada pipa PDAM yang bocor ya, otomatis kan mengeluarkan air gitu ya. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar pipa PDAM bocor itu menganggap bahwa ini adalah air ajaib karena muncul dengan sendirinya. Lalu mereka menganggap ini penuh berkah, dibacain ayat-ayat Al-Quran, mereka mengambil airnya dengan harapan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ya, miris banget ya. Dan kejadian seperti ini bukan satu kali, berulang kali ya, udah sering ya. Sekarang kembali lagi terjadi di tahun 2026 ini. Mana saya keluarnya di kayaknya kejadiannya ini masih baru teman-teman. Coba kita reaksi aja videonya ya. Terlihat banyak ibu-ibu yang mengantri untuk ngambil air PDAM dari berbagai generasi sih kayaknya ya. Kurang kado. Jadi masing-masing orang bawa botol gitu ya, dimasukin ke dalam botol. Jernih banget airnya ya. Iya, airnya bersih ya, kelihatan jernih itu ya. Iyalah, ini kan air PDAM. Air PDAM itu sebenarnya mudah sekali untuk diketahui dari aromanya, karena dia itu pasti bau kaporit teman-teman ya. Kaporit itu bahan kimia pembersih air, air kaporit. Yang bawa berkah dan nggak ada yang punya inisiatif buat itu mencium aroma airnya itu dan mengobati segala macam penyakit. Padahal air PDAM itu bukan untuk dikonsumsi guys, bukan untuk diminum, itu untuk membersihkan badan, untuk mandi ya. PDAM itu mengandung kaporit, kimia pembersih air, hanya diperuntukkan yang membersihkan untuk mandi, untuk mencuci dan membersihkan alat-alat. Kalau untuk minum nggak boleh guys ya. Tidak untuk diminum, justru kalau air PDAM diminum itu berpotensi menimbulkan penyakit. Karena bahan kimia ya guys. Lokasi makin dekat. Ini lokasinya benar di Kudus ya. Ini benar Jawa Tengah bang. Iya Jawa Tengah ya. Saya juga pernah ke daerah sana dulu. Airnya bening. Memang terkenalnya di daerah sana itu daerahnya para itu wali-wali guys, mas kental banget di sana. Sumber jagaan viral lah. Dia tumbuh katanya buat obat gitu. Dadaan katanya air yang muncul secara dadakan, padahal pipa bocor itu. Ya itu tadi videonya ya. Coba kita lihat kolom komentarnya nih, ada apa di komentar ini. Ada yang komentar dan yang tebak daerah ya. Banyak bukan sih, cuma di Jawa sih, kalau sih jadi di Jawa ya. Jawa Tengah ya. Pernah, dan kali ini terjadi di Jawa Tengah gitu ya. Ada juga yang komentar udah kayak perindapan aja. Iya benar banget ya, kayak perindapan cuy. Di perindapan itu bahkan air pembuangan AC ya. Pembuangan AC. Tahu ya, air pembuangan AC itu kotor banget kan ya. Mengandung banyak bakteri, tapi mereka menganggap itu berkah karena muncul secara sendirinya gitu anggapan mereka, dan mereka berbondong-bondong mengambil air tersebut lalu meminumnya. Nah, coba kita lihat aja nih video yang di Perindavan itu ya. Warga India tertipu, dikira antri minum air suci, ternyata air AC katanya. Kejadian ini terjadi 2024 lalu. Entah siapa yang pertama kali mendapatkan ide unik ini, tapi ratusan warga India rame-rame antri karena pas lewatnya potong nggak ada, jadinya dia AC ya, percaya bahwa air tersebut adalah cawan suci dari Dewa Krishna. Namun tidak ada yang tahu kalau air yang mereka minum itu ternyata air kondensasi dari unit AC yang terpasang dekat patung itu. Bayangkan saja, air yang mungkin mengandung bakteri dan jamur malah dianggap sebagai minuman suci. Warga dengan serius menampung air
air itu menggunakan tangan atau bahkan gelas kertas, seolah sedang menampung air suci yang penuh berkah. Pihak kuil akhirnya mengeluarkan klarifikasi untuk memberitahu warga agar berhenti meminum air tersebut. Dinis Kusmawi, seorang petugas kuil tersebut mengatakan, kami hormat dengan keyakinan kalian, tapi tolong jangan minum air tersebut, itu air AC. Bener banget ya, bener banget. Ini harus ada himbauan kepada ibu-ibu yang mengambil air PDAM di sini. Jangan Jangan diminum ya. diminum karena itu bahaya banget. Air PDAM itu mengandung kaporit, apalagi ada anak-anak juga tuh di situ. Anak kecil dikasih air seperti itu, ya Allah, mirip Prindavan. Please lah ya, siapapun yang ada di lokasi ini tolong ya kasih tahu, jangan diminum airnya, bahaya banget itu, ya Allah. Tapi mereka kan nganggapnya ini air berkah nih, coba dengerin ya. Menurut membawa berkah dan mengobati segala penyakit. Lokasi masih berkat. Saya harap ada yang mau memberikan edukasi di lokasi ini agar masyarakat sini tidak meminum air tersebut secara mentah-mentah ya. Kalaupun memang mau diminum ya setidaknya direbus dulu lah dengan suhu yang benar-benar tinggi agar bakterinya, kimianya bisa habis. Tetapi yang namanya air PDAM itu memang tidak dianjurkan untuk diminum walaupun direbus gitu ya. Kemarin saya bahas Itu cuma ada buat mandi ya, orang sama yang nyuci menikah ya. sama kambing ya, seorang pria menikah dengan Pria kambing ini menikah di dengan Jawa Timur kambing. kejadiannya ya. Dan ternyata di Prindavan juga banyak kejadian orang-orang tuh nikah sama binatang karena menganggap binatang itu titisan dewa. Mirip ya. Di Prindavan ada juga orang gila yang Kayak dianggap di titisan Indo. dewa sehingga dipuja-puja gitu ya, dimuliakan. Di Indonesia ternyata sama juga. Ada orang yang menganggap orang gila itu sebagai wali sehingga dihormati, dipuja-puja dan segala macam. Dan sekarang air PDAM bocor dianggap bisa menyembuhkan penyakit penuh berkah gitu ya. Ternyata di India juga sama, di Perindavan juga sama, ada yang modelnya begitu. Ini gimana nih ya Allah, astagfirullah. Kalau yang di India itu kita nggak tahu ya penyebabnya apa. Tetapi kalau di Indonesia ini sangat jelas sekali munculnya orang-orang SDM rendah seperti ini. Penyebabnya karena ada dai-dai ya, ada oknum dai lah kita sebut aja oknum. Kalau ceramah itu isinya barokah aja tanpa ada landasan dalil yang jelas. Jadi sebenarnya mereka-mereka ini korban ya, korban doktrin barokah yang tidak sesuai dengan landasan syariat, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Makanya hindari pengajian-pengajian yang selalu membahas berkah, karomah, rantai emas turun dari langit lah, apalah, mi'raj 70 kali dalam satu hari, dari pengajian begitu ya. Karena benar-benar mengakibatkan kebodohan. Keberkahan dalam agama Islam kemunduran Islam ya guys. itu pasti kita yakini ya, keberkahan ada, teman-teman, karomah itu ada, tetapi harus berlandaskan dalil. Memang ada benda itu yang dinyatakan memiliki keberkahan atas izin Allah. Berkahnya bukan kita yang mengklaim ini berkah, tetapi atas izin Allah. Ada dalilnya, contohnya seperti air Zam-Zam. Air Zam-Zam dianggap ada berkahnya, bisa menyembuhkan penyakit. Itu karena ada dalil yang menyatakan seperti itu, bukan kita yang bilang. Jadi nggak bisa seenaknya ketika ada air yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah lalu kita mengklaim ini air penuh berkah bisa menyembuhkan penyakit seperti air Zam-Zam. Nggak bisa. Yang kayak gitu tuh butuh dalil, teman-teman. Dan ternyata setelah ditelusuri airnya air PDAM, malah kalau dikonsumsi bahaya, bisa menimbulkan penyakit. Nah, oke lah, cukup video kali ini, kita ketemu lagi. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air yang muncul secara tiba-tiba kemudian dikira air berkah, penuh barokah sehingga diminum buat obat dan buat yang lainnya guys ya. Kita lihat bantahannya dari Ustadz ini guys ya, Ustadz dari Rumah Isyo guys ya. Ustadz guys, untuk penutup ya guys. Keberkahan pada waktu dan benda tertentu. Ada keberkahan pada waktu dan benda tertentu. Saya katakan berkah itu artinya subutul khair wa dawamuhu. Tetapnya kebaikan. Ziyadatul khair wa kasratuhu. Kebaikan itu bertambah. Masya Allah. Bisa maknanya dua-duanya.
Namun ingat, berkah itu Nabi SAW pernah katakan ketika beliau itu dibawakan air, terus beliau celupkan tangannya ke air, terus Nabi SAW katakan, ayo berwudu dengan air penuh berkah ini. Lalu beliau katakan, wal barakatu minallah, berkah itu dari Allah, bukan kita tentukan sendiri. Berarti katakan sesuatu itu ada berkah, itu dari Allah. Jadi nggak bisa kita tentukan sendiri. Berkah dari air. Harus ada dalilnya ya guys. Zam-zam. Zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam tergantung orang yang minum. Dan catatan dari Syekh Al-Syekh, seorang menteri di kerajaan Saudi Arabia, berkatakan bahwasanya berkah yang bisa berpindah secara zat itu cuma pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ambil berkah dari air beliau, berkah dari rambut beliau yang jatuh dan seterusnya. Maka kita juga demikian. Harus tahu bahwasanya itu dipraktekkan cuma pada Rasul. Maka di sini berkahnya apa? Berkah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sebenarnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Itu berkahnya Lailatul Qadar. Berkahnya waktu sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur dapat keberkahan. Masya Allah, itu dia guys ya. Berdasarkan dalil guys kalau untuk menentukan keberkahan pada sesuatu ya guys ya. Demikian guys, kita tutup ya video kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.